negara yang banyak palsunya, itu disebut fake certificate ya, atau fake diploma itu di UGM, fake degree itu di UI, dan fake election itu di ITB. 100 miliar %. Pak Jokowi, Pak Prabowo, tolong ini bukan masalah hal yang sepele. Ini presiden membohongi rakyatnya 280 juta. Pantas dia bilang dulu, kita nggak perlu ijazah, yang penting skill, kemampuan. Dia nggak punya ijazah. Penelitian dari saudara Rismon Sianipar itu, doktor itu ya, dan alumnus UGM yang sungguh merasa malu dan terusik hatinya sehingga melakukan penelitian ini sangat penting. Yang selama ini gembar-gembor menyatakan ijazah palsu siapa? TPUA kan? Jadi semakin pengadilan itu mengatakan NO, semakin pelaporan ke polisi ditolak, semakin kami yakin bahwa ini barang ini palsu. Dengan hormat, Bapak Presiden, Anda nggak perlulah bantu kita, tapi jangan halangi kita mau gugat Jokowi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang Indonesia ini sedang dilanda masalah kepalsuan. Dan kepalsuan itu masuk ke ruang akademik. 3 perguruan tinggi besar boleh dikatakan masuk dalam ruang skandal. UGM jelas soal ijazah palsu Jokowi. UI itu gelar palsu Bahlil. ITB juga punya masalah sekarang ini, yaitu soal kepalsuan election, soal Sirekap. Itu sekarang sedang dibongkar dan dimasalahkan. Jadi memang ini negara yang banyak palsunya ya. Itu disebut fake certificate ya, atau fake diploma itu di UGM, fake degree itu di UI, dan fake election itu di ITB. Saya kira kita harus prihatin dengan kondisi ini. Itu di ruang akademik, apalagi di bidang-bidang lain, ekonomi, politik, gitu kan, budaya, dan institusi-institusi kenegaraan kita ini penuh dengan kepalsuan-kepalsuan. Maka saatnya lah kita bangsa Indonesia, rakyat Indonesia membongkar kepalsuan itu dan membangun transparansi serta kejujuran. Ini yang pertama. Yang kedua, mungkin fokus kaitan dengan tadi disebutkan soal UGM, berarti menyangkut soal ijazah palsu Jokowi ya, yang sudah lama sebetulnya TPUA melakukan upaya-upaya gitu kan untuk membongkar kepalsuan ini, baik melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perdata, kemudian pendampingan atas kasus pidananya Gus Nur dan Bambang Tri di Solo, kemudian masuk lagi juga kita ke proses perdata kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang putusannya NO itu. Berarti sudah berkali-kali TPUA ini bahkan berada di front depan lah bidang hukum untuk bisa membongkar kasus ijazah palsu Jokowi. Dan terakhir kita juga TPUA melaporkan ke Bareskrim gitu ya. Ke Bareskrim karena ini katanya NO, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang. Lalu yang berwenang siapa? Ya sudah, kita terobos lagi Bareskrim, kita beri laporan gitu kan tentang indikasi kepalsuan ini. Sudah masuk itu pengaduan kita.
Nah, nampaknya dengan adanya temuan tadi, Dr. Rismon H. Sianipar, Bali G Academy, yang cukup menggoncangkan, karena biasanya kita fokus pada soal palsunya foto, kemudian berkembang sekarang ke palsunya penulisan atau font face, gitu kan, soal Windows, soal DOS, itu yang dipermasalahkan, sehingga sangat ilmiah ya dari segi forensik digital gitu ya. Oleh karena itu ini sangat menarik. Nah, kaitan dengan ini maka seharusnya secara otomatis dengan keterbukaan tadi temuan itu, Bareskrim harusnya respons. Dia sudah menerima laporan TPUA mengenai dugaan kepalsuan ijazah. Kemudian sekarang ada masuk bukti ini, bukti dari Rismon ini, Bali G Academy. Berarti seharusnya Bareskrim respons. Dia bergerak menindaklanjuti laporan atau pengaduan TPUA. Fakta di persidangan yang kami lihat ya, bahwa kekuasaan kehakiman sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 itu boleh dikatakan masih berupa impian semata ya. Dia bukanlah merupakan suatu hal yang real. Sebagai contoh, perkara kita nomor 610 ya, tentang ijazah palsu Joko Widodo. Di sana praktek peradilan itu kita bisa melihat apa yang terjadi senyatanya. Bagaimana seorang hakim sudah menampakkan keberpihakannya kepada salah satu pihak, ya kan? Bagaimana seorang hakim kehilangan akal sehatnya, sehingga mungkin bagi yang menyaksikan pernah melihat satu episode di mana hakim lupa untuk menyampaikan agenda sidang berikutnya, langsung ketok palu, ya. Dan konon kabarnya hakim tersebut akhirnya mutasi karena kita melakukan ganti hakim pada waktu itu. Ijazah palsu ini memang sangat menarik, Bapak Ibu sekalian, apalagi ini menyangkut orang pertama dan utama di negeri ini, yaitu Presiden. Jadi sungguh merupakan suatu dagelan luar biasa abad ini, ya, karena kita sudah berani mengatakan dengan adanya penelitian dari saudara Rismon Sianipar itu, doktor itu ya, dan alumnus UGM yang sungguh merasa malu dan terusik hatinya sehingga melakukan penelitian ini sangat penting. Yang selama ini gembar-gembor menyatakan ijazah palsu siapa? TPUA kan? Jadi kita membutuhkan pembanding nih, yaitu orang di luar TPUA yang menyatakan bahwa ijazah itu palsu dan dia kredibel untuk mengatakan demikian karena ada gelar doktornya dan dia paham itu gitu. Dan kita nggak kenal sama dia. Nah, Ya? kita tidak kenal dengan dia, nggak ada klik sebelumnya. Jadi kita menganggap kadang-kadang bantuan Allah itu datang di akhir-akhir pada saat kita sudah hopeless, kehilangan harapan begitu ya. Walaupun seperti yang saya katakan dalam berbagai video, tidak dibayar 1 sen pun ya. Ya kenapa? Karena kita tahu ini mahal. Istiqomah itu mahal begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sebenarnya ingin menggugah hati bangsa Indonesia ya. Anda itu sebenarnya sudah melihat kecurangan, kejahatan yang luar biasa. Ya memang dilakukan oleh orang yang primus inter pares tadi. Apa boleh buat, dia sudah terpilih sebagai presiden dengan segala akal bulus yang terjadi, didukung oleh orang-orang kuat ya, sedemikian rupa, dan mungkin ya karena Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita, diizinkanlah dia menjadi presiden ya sampai 2 periode. Tetapi presiden dengan ijazah palsu itu sungguh memalukan, memuakkan, dan menjijikkan. Ya, terus terang saya katakan, ini memenuhi apa yang dimaksud dengan kategori perbuatan tercela. Benar nggak Bang DHL? Ya, sebagaimana pasal 7A, ini memenuhi syarat untuk diimpeach. Tapi berhubung dia sudah tidak jadi presiden lagi, kita sudah berusaha mengimpeach dia pada waktu itu. Ya, kurang apa coba TPUA ini? Mohon maaf nih ibu-ibu sekalian, saya yang berjuang di depan, kebetulan beberapa ada wanita, tapi saya satu di antaranya, ini kenyang dibully di medsos ya. Kata-kata yang tidak karuan dan segala macam, tapi apakah itu membuat saya berhenti? Tentu saja tidak ya. Nah oleh karena itu, suatu ketika kami bermediasi dan hakimnya seorang wanita. Orang Batak nih sama dengan Bang DHL. Sungguh luar biasa, dia mengatakan apa di akhir persidangan. Kalau ingin membuka ini nanti setelah si Joko Widodo ini tidak lagi memerintah. Berarti ada suatu kesadaran di masyarakat selama beliau memimpin akan sulit untuk diungkap ya. Kenapa? Karena linknya tadi sudah saling berjibaku satu dengan lainnya ya. Seperti kata Hakim MK itu Bapak Arif Hidayat ya, dia mengakui itu, dia mengatakan bahwa sudah terjadi konspirasi antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dan buruknya lagi ditambah dengan pers. Jadi orang ini memang sudah sangat patut untuk dihukum sebenarnya ya. Tapi karena kondisi dia sangat berkuasa, maka itu menjadi tidak mungkin. Nah saya ingin mengatakan, apa yang bisa dilakukan? Ya tidak ada. Berjuang saja terus.
keep moving ya, tetap keep fighting, tetap berjuang. Mau apa lagi? Ya kan? Walaupun kondisi pada hari ini sudah berubah, ya kita tidak usah terlalu dibuai lah ya. Kita tidak bisa berharap kepada manusia, tetap berjuang. Sepanjang itu belum nampak tanda-tanda itu, apalagi kalau sudah mendengarkan kata hidup Jokowi, tentu kita kecewa, bukan? Kita katakan adili Jokowi, dia katakan hidup Jokowi, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang lalu ya, mengapa kita menggugat Jokowi itu? Tentu karena carut marut di bidang ekonomi, carut marut di bidang hukum, dan yang terpenting ini kebohongan publik. Produk legislasi yang tidak pro kepada rakyat ya, pasti itu, dan gaduh sepanjang masa dia memerintah. Nah, inilah menyebabkan kita merasa orang ini memang tidak pantas menjadi pemimpin. Saya tanya, ada nggak sehari saja ibu merasa lega untuk menarik napas sepanjang beliau ini menjadi presiden? Tidak ada kan? Tidak ada. Dan TPUA paling sibuk. Mengapa? Karena harus ya menyelamatkan para ulama, para aktivis yang berseberangan dengan pemerintah ya. Nah, disitulah ini benar-benar merupakan pemimpin yang mubazir dan bikin orang repot begitu.